Sahabat yang dijuluki Dahiyatul Quraisy, jenius-jeniusnya orang Quraisy, ahli berbicara, ahli retorika, jago diplomasi. As-Suhami, dia itu dari kabilah As-Suhami Al-Quraisy. Orangnya ganteng, putih, tinggi, besar. Badannya itu perawakan jagoan, dadanya lebar, janggutnya ketal, alisnya tebal. Terus saking bersihnya sahabat Amr bin al-As, ini orang melihat itu kelihatan sekali kontras antara kulitnya yang putih dengan rambutnya yang hitam pekat. Ganteng, cakap berbicara, pointer, gede dukur, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Al-Fakir berkesempatan kemarin ketika ke Mesir ziarah ke makamnya sahabat Amr bin al-As. Makamnya kecil. Makamnya itu berada di area dekat masjidnya sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani. Di pojok gitu. Padahal dia ini pembesar. Sahabat Amr bin al-As ini gubernur Mesir di masa kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Diutus sama Sayyidina Umar untuk megang Mesir. Karena yang bisa menghadapi orang Mesir harus jenis-jenis manusia seperti Amr bin al-As yang jenius, pandai berbicara. Karena Mesir ini butuh misrong fa inna fil misri butuh misrong fa inna lahu ma sa'altum. Masuklah ke Mesir karena di Mesir itu semuanya ada. Kon mlebu Mesir golek masalah apa di Mesir ono, golek wong ruwet model apa ae ono. Jadi nek sampean ndek kene preman gede-gedene preman, sampean mlebu Mesir cari Mesir mislak fi Mesir kasir. Kayak model kon di Mesir luwih akeh. Segala macam ada di Mesir pokoknya. Jadi emang yang ngedepi harus yang benar-benar pandai, piawai dan cakap dalam berbicara. Diutuslah sahabat Amr bin al-As. Yang mungkin pernah anak ceritakan salah satu kejadiannya sama Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi gubernur di Mesir. Sungai Nil pernah kering. Sungai Nil ini sungai terbesar di Arab yang menghidupi berapa puluh negara. Sungai Nil ini itu pernah kering. Sayyidina Amr bin As bingung ini, ya apa ini? Sungai ini kok kering? Penghidupan dari sini semua. Nah, akhirnya Sayyidina Amr bin As ngirim utusan surat ke Sayyidina Umar bin Khattab bahwa sungai Nil mengering. Diberikan kepada Sayyidina Umar, dibaca suratnya Sayyidina Amr bin As bahwa sungai Nil mengering. Apa kata Sayyidina Umar? Dibalas itu surat, ditulisi. Illa ma'adir fatakif in a'dil apa? Fa'ajri. Jadi ditulisi di suratnya Amr bin As ini, kalau aku nggak adil sebagai khalifah, berhentilah, jangan mengalir. Kalau aku adil, maka mengalirlah. Diamanatkan, dikasihkan kepada Sayyidina Amr bin As, dibilang kepada yang mengantarkan surat ini, sampaikan kepada Amr bin As, lemparkan suratku ini ke sungai Nil. Surat diterima oleh Sayyidina Amr bin As, dilihat ada tulisannya Sayyidina Umar bin Khattab, dibawa surat ini ke sungai Nil, dilemparkan ke sungai Nil. Gak lama kemudian air datang mengalir kembali. Jadi pemimpin temenan, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amirul Mukminin, yang memimpin Amr bin al-As, sahabat kecintaannya Rasulullah juga. Keramate lan-lanan, kudu guyonan ini cuma ditulisi, nulisi surat ini.
Sungai ditulisi surat langsung mengalir sungai itu. Nurut. Ya. Pemimpin beneran ini, dua-duanya sosok pemimpin. Amr bin Al-As pemimpin. Ngaring ini rebutan pemimpin. Wis cedek wayahe ya. Semoga nanti yang dipilihkan untuk negeri ini pilihan yang terbaik ya, yang bisa mensejahterakan umat dan mementingkan maslahat daripada umat Islam kita semua. Amr bin Al-As, waktu saya ziarah itu di makamnya ada lubang kecil Pak, segini, kurang lebih segini. Di lubang itu tempat setiap orang yang berziarah bertabarruk mencium lubang itu. Dari lubang itu tercium bau za'faron yang luar biasa. Saya sendiri menyaksikan. Padahal nggak dikasih minyak, nggak diapa-apakan lubang itu, tapi wangi semerbak dari lubang yang kecil itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini ceritanya, Hadarna Amr bin Al-As radhiyallahu anhu fi siyaqatil maut. Ini salah satu sahabat ini datang kepada Amr bin Al-As ketika mau wafat. Fabaka tawilan, dilihat Sayyidina Amr bin Al-As nangis. Di Mesir berarti ini ceritanya. Sayyidina Amr bin Al-As nangis. Tua usianya ketika mau wafat itu sekitar 80-an, mendekati 90. Nangis. Ini sahabat besar, ketemu Nabi, kumpul Nabi. Dan termasuk tadi itu kenapa kok bisa wangi? Karena Sayyidina Amr bin Al-As ini pernah membela dan menegur orang yang zalim. Membela apa? Membela wewangiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibela wewangiannya Rasulullah. Siapa wewangiannya Rasulullah? Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika terjadi tragedi Karbala, ketika kepala yang mulia Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib telah terpenggal dan diarak ke kota Mesir, ditunggu oleh Yazid di Mesir waktu itu, mau dibawa ke Syam, yang menyerahkan kepala itu ke Ibn Ziyad. Diceritakan dalam satu hikayat itu salah satu anak sahabat besar juga, yaitu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini pemanahnya Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang suka ngudang, yang suka nyelimurkan, yang suka ngajak main Sayyidina Hasan wal Husain. Yang ikut dan jadi salah satu panglima dalam pengepungan Sayyidina Husain di Karbala itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang memberikan komando adalah Yazid al-Mal'un, anaknya sahabat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini bapaknya sahabat besar, anaknya membunuh cucunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini peringatan bagi kita, hati-hati loh. Kalau kita cinta sama ulama, sama guru, sama tokoh, sama wali, jangan cuma minta cinta itu menetap di kita, tapi menetap ke sulbi-sulbi kita. Hati-hati. Ini percontohannya ada di para sahabat besar. Bapaknya belo Nabi, anaknya musuhi putune Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Itu ketika kepala yang mulia Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib nyampe di hadapan Yazid. Itu Yazid dengan congkaknya, mungkin ini ya, kayak tongkat gini, dengan congkaknya. Mohon maaf, mulut yang mulia, lisan yang mulia Sayyidina Husain itu dibikin mainan gini Pak, sama tongkatnya, tongkat komandonya Yazid itu.
tongkat kecelakaannya dia. Dibikin mainan. Mulut mulianya baginda Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Sayyidina Amr bin As masuk ke ruangan dalam keadaan sudah tua, jalan sudah tertatih-tatih. Begitu ngelihat kejadian itu, pemandangan itu, nangis Sayyidina Amr bin As. Di usianya yang setua itu, di hadapan seorang pemimpin yang bengis, yang kejam, yang masih muda, otoriter, Yazid, Amr bin As gak merendahkan suaranya. Setua itu gak merendahkan. Dibentak itu Yazid. Waihak, celaka engkau. Tahukah engkau yang sedang kau mainkan itu adalah bibir harum yang sering diciumi Nabi. Itu adalah bibir raihanatun Nabi. Itu adalah bibir harum yang sering diciumi oleh Nabi. Jadi Sayyidina Amr bin As ketika masih di Madinah zamannya Rasulullah SAW sering menyaksikan Sayyidina Husain ini diciumi oleh Rasulullah SAW dengan hentakan suara yang sebegitu keras, padahal Sayyidina Amr bin As sudah tua. Itu Yazid itu sampai gemeter. Mainan ini tangannya sampai gemeter, kaget. Dilepas ini tongkat ini. Berkat membela keharuman Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, makamnya Sayyidina Amr bin As diberikan keharuman sampai yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.